Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Berikut ini gue punya beberapa tips buat kalian nih yang baru beli Xiaomi 13 nih. Dan beberapa tips ini bikin smartphone Xiaomi 13 di kalian tuh makin tambah optimal dan juga powerful. Dan juga nggak cuma user Xiaomi 13 aja ya bisa ngikutin beberapa tips and trick kali ini. Kalian juga sebagai user Xiaomi lainnya juga bisa ngikutin kok tips-tips kali ini. Cuman memang ada beberapa tips yang nggak ada di smartphone kalian dan cuman ada eksklusif di Xiaomi 13 aja. Terus bang, brand lain apakah bisa ngikutin tips ini? Ya bisa juga sih, cuman ada beberapa tips mungkin yang nggak worth di brand lain coy. Ya mungkin beberapa orang yang ngikutin channel ini dari dulu pasti udah banyak banget yang tahu juga beberapa tips and trick kali ini. Tapi memang untuk video kali ini agak sedikit beda, soalnya buat Xiaomi 13 T agak sedikit spesial gitu loh ya. Jadi langsung aja ke tips yang pertama, yaitu tips always on display. Yap, always on display Xiaomi 13 T akhirnya bisa selamanya cuy, nggak cuman bisa sampai 10 detik aja. Di sini udah bisa sampai selamanya dan cara aktifnya itu gampang banget. Apalagi yang gue rasain si Xiaomi 13 T pas waktu pakai always on display itu makin tambah kerasa enak gitu dilihat. Nah, cara aktifin always on display-nya itu gampang banget. Di sini cuman perlu 2 kali klik aja sih sebenarnya. Kalian tinggal masuk ke settingan, habis itu masuk ke bagian tampilan selalu aktif. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja yang namanya AOD alias always on display. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja di bagian tampilkan hitamnya ini diubah ke menjadi selalu aktif ya teman-teman. Jangan selama 10 detik aja. Tapi memang perlu catatan kalau misalnya selalu aktif ini baterainya agak sedikit boros. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting tampilannya makin tambah elegan dan juga bagus coy. Itu yang kita pentingin sih. Soalnya memang secara look Xiaomi 13 T ini udah bagus banget. Di Xiaomi 13 T ini untuk pilihan always on display-nya juga makin banyak nih opsi pilihan desain yang bisa kalian pilih. Yang menurut gua ini bisa kalian customisasi dengan kemauan kalian aja lah ya. Sesuai kalian, bisa kalian ubah-ubah dan bisa kalian pilih apa yang kalian mau. Yang kedua adalah memaksimalkan tampilan smartphone kalian. Di sini bagian yang paling seru karena memang kalau kita lihat always on display dari Xiaomi 13 T udah bisa selamanya, bukan sampai 10 detik doang. Nah, biar makin tambah kelihatan cakep dan elegan tampilannya, gue bakalan pakai wallpaper bergerak. Di sini wallpaper bergerak bisa kalian pilih aja ya teman-teman di bagian wallpaper. Terus juga pilih yang namanya left wallpaper. Nah, di bagian left wallpaper alias wallpaper bergerak, kalian bisa tinggal pilih aja nih. Kalian downloadin dulu satu persatu. Nah, setelah itu kalian tinggal pakai aja wallpaper yang kalian udah download. Di sini yang menariknya, karena memang wallpaper dari si Xiaomi 13 T ini yang buat live wallpaper udah makin kelihatan smooth cuy, dan makin tambah cakep intinya. Dan wallpapernya juga dinamis alias bergerak, nggak cuman statik doang gitu loh. Kalau statik kan kelihatannya boring banget dia. Tapi pada intinya wallpaper bergerak di Xiaomi 13 T ini udah makin keren. Nah, terus juga di samping itu gue punya tips lagi nih, yaitu memaksimalkan bar notifikasi. Di sini untuk bar notifikasi dari Xiaomi 13 T kan udah default ya, defaultnya juga udah cakep. Cuman gue bakalan nambahin satu opsi, yaitu kecepatan speed internet. Ini bagian yang penting banget karena kalau misalnya kita menggunakan wifi ataupun data seluler, jadi kita tahu nih berapa kecepatan speed yang diambil dari smartphone yang satu ini. Nah, cara aktifnya kecepatan internet tuh gampang banget ya. Kalian tinggal masuk aja ke notifikasi dan pusat kontrol. Habis itu masuk ke bagian bila status. Nah, di bagian bila status ini kalian tinggal tampilkan kecepatan koneksi coy. Setelah itu maka nanti bakalan muncul ikon kecepatan internet kalian. Jadi secara tampilan dan fungsi ini makin tambah optimal dan juga berguna menurut gua. Lalu cara yang ketiga adalah memaksimalkan kamera Leica. Ya, kita tahu sendiri Xiaomi 13 T ini kolaborasi dengan Leica cuy. Jadi memang untuk kameranya sendiri udah dituning oleh Leica dan punya hasil yang pastinya bagus. Nah, gimana cara memaksimalkan kamera Leica ini? Sebenarnya sih gampang banget. Di sini kalian gak usah otak-atik di bagian settingan kameranya ini. Karena memang secara default untuk kamera settingannya ini udah mantep menurut gua. Cuman perlu catatan untuk kualitas gambarnya ini di bagian setelan kamera kalian pastiin setting tertinggi biar mendapatkan resolusi ataupun hasil yang cakep gitu. Selain itu untuk SDR10 Plus kalian bisa aktifkan atau enggak, cuman kalau menurut gua nggak usah diaktifkan. Soalnya kalau kita aktifkan nanti pencahayaannya makin tambah over kalau misalkan kalian syuting di luar. Ya walaupun memang muka kalian bisa di di convert dengan cukup baik gitu loh. Cuman SDR10 Plus ini gua kurang rekomendasiin buat kalian pengen pakai ataupun pengen ngonten sekalipun. Di sini yang gue pengen maksimalkan adalah mode vibrant dan juga authentic mode-nya. Nah, kedua mode ini bisa kalian pakai aja, entah itu vibrant ataupun authentic mode ya teman-teman. Di sini cuman gue kasih saran aja buat kalian kalau misalkan kalian pengen mendapatkan hasil foto yang natural dan hasilnya itu mendekati seperti warna dan detailnya sama seperti si Xiaomi
Xiaomi 13 di bawaan alias kamera defaultnya ini bisa pakai mode vibrant. Warnanya kelihatan gonjreng dan juga detailnya kelihatan tajam nih. Tapi kalau misalkan kalian pengen mendapatkan hasil foto yang seperti layaknya sebuah kamera Leica, kalian bisa pakai yang namanya mode authentic coy. Jadi dengan adanya mode authentic ini ngebantu banget hasil foto kalian jadi seperti kayak layaknya kamera profesional. Jangan lupa juga cuy untuk aktifin watermarknya, karena memang kalau misalnya kita aktifin watermarknya itu makin tambah keren. Dan juga banyak banget opsi watermark yang bisa kalian pilih, tapi memang mungkin sebagian banyak orang bilang ini kayaknya agak sedikit norak gitu loh, soalnya gede banget emang watermark dari Xiaomi 13T ini. Cuman balik lagi ke preferensi masing-masing kalian juga ya teman-teman, kalian suka aktifin watermark atau enggak. Mungkin pengen pamer ke teman kalian, gue udah punya Xiaomi 13T ini. Tips selanjutnya adalah mode full screen. Ya, mode full screen ini bisa kalian pakai kalau misalkan kalian pengen multitasking secara efisien cuy, dan juga secara cepat gitu loh. Karena memang mode full screen ini bisa membantu saat kalian ingin multitasking di sebuah smartphone yang punya ukuran sekitaran 6 inch sana aja ya. 6,7 berapa inch lupa gue. By default semua smartphone Xiaomi kalau misalkan kalian pertama kali setup itu masih ada di mode tombol. Nah, gimana cara mengubah ke mode full screen? Itu gampang banget caranya. Kalian tinggal masuk ke bagian setting, habis itu pilih ke layar utama. Nah, di bagian sini ada yang namanya navigasi sistem. Nah, di sini kalian tinggal ubah aja yang tadinya tombol menjadi kegerakan. Maka nantinya bakalan muncul seperti kayak layar full screen-nya si iPhone alias iOS ya teman-teman. Terus juga di sini kalian bisa langsung multitaskingin aja. Multitaskingnya juga gampang banget. Kalau misalnya pengen close aplikasi, tinggal kalian slide ke atas gini aja. Jadi makin tambah smooth dan juga makin tambah efisien buat ngirit waktu kalian coy. Ya buat multitasking gue sering pakai mode full screen ini. Tips and trik selanjutnya adalah mengaktifkan mode preferensi driver grafis ya teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya buat meningkatkan performance teman-teman. Tapi basically kalau misalkan kalian pertama kali beli smartphone Xiaomi, ada beberapa smartphone yang memang belum aktif, dan memang defaultnya sih udah aktif harusnya, tapi memang ada beberapa smartphone yang pernah gue cobain itu belum aktif buat si preferensi driver grafisnya ini. Nah, cara aktifnya itu sebenarnya gampang banget, nggak usah puyeng gitu loh ya. Pertama kalian harus ubah smartphone kalian jadi yang namanya opsi pengembang. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal masuk aja ke bagian setelan, habis itu ke tentang ponsel dan pilih versi MIUI. Klik versi MIUI-nya sampai sekitaran 7 kali sampai ada notifikasi Anda telah menjadi developer option alias opsi pengembang. Nah, setelah itu kalian cari yang namanya setelan tambahan. Nah, di bagian setelan tambahan ini ada yang namanya preferensi driver grafis. Nah, di sini kalian tinggal nyalain aja. Kalau dulu kita harus setting satu-satu, tapi kalau sekarang tinggal satu klik aja. Nah, fungsinya preferensi driver grafis ini buat apa sih, Bang? Kalau menurut gue pribadi, fungsinya dari preferensi driver grafik ini adalah untuk mengoptimalkan smartphone Xiaomi kalian jadi tambah optimal. Jadi secara performance dan juga efisiensi daya makin tambah optimal. Intinya balance gitu loh. Nggak ada yang memperkedepankan nggak ada yang memperdepankan lah intinya gitu loh ya, antara performance dan juga efisiensi daya. Intinya kalian harus aktifin fitur yang satu itu, yaitu preferensi driver grafis. Kalau misalnya masih off, ya bisa kalian langsung aktifin aja. Lanjut, tips and trik selanjutnya adalah monitoring frame rate ya, alias FPS. Nah, ini cocok banget buat kalian yang pengen main game dan pengen tahu berapa sih FPS yang didapat dari smartphone kalian. Cuma sebenarnya caranya ini gampang banget dan ada dua opsi. Yang pertama, bawaan dari Xiaomi 13T alias bawaan dari HP Xiaomi. Semua HP Xiaomi itu udah ada fitur tersebut. Cuman kalau misalnya smartphone lain, kalian juga bisa kok ikutin cara ini. Tapi memang smartphone lain agak sedikit susah karena memang harus menggunakan aplikasi third party cuy. Nah, nama fiturnya itu adalah power monitoring. Kalian tinggal aktifkan aja, itu gampang banget. Di bagian setelan tambahan, lalu di sini kalian pilih yang namanya opsi pengembang. Nah, di bagian opsi pengembang ini kalian tinggal cari yang namanya konsumsi daya. Nah, di bagian sini kalian tinggal aktifkan aja frame rate monitoring tools. Di sini maka akan muncul ya di bagian atasnya. Nah, kalau pengen dinonaktifkan tinggal disilang aja. Dengan cara ini kalian bisa memantau monitoring HP kalian mendapatkan berapa FPS sih kalau buat main game. Tapi datanya ini nggak bisa di save cuy. Ya bukannya nggak bisa di save sih, nggak bisa kelihatan gitu loh secara data. Cuman kita bisa menggunakan opsi yang kedua, yaitu cara yang kedua ya teman-teman, menggunakan aplikasi tambahan. Kita di sini harus download dua aplikasi yang namanya itu adalah Takosta ya, maksudnya. Terus abis itu yang kedua adalah Shizuku. Nah, kedua aplikasi ini adalah aplikasi berbayar, memang agak sedikit ribet dan cara aktifnya pun juga ribet cuy.
Kalian harus aktifkan, terus mulai abis itu aktifkan debugging wifi. Memang agak sedikit ribet ya, mungkin gue nggak bisa jelasin satu persatu dalam video ini sih karena memang panjang juga. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian pakai aplikasi Shizuka dan juga Thermostat ini jauh lebih keren menurut gue, secara tampilan dan juga secara data bakalan jauh lebih detail. Intinya memang untuk aktifin fitur FPS ini alias frame rate cukup lumayan susah ya di smartphone Android, kecuali kalian harus menggunakan PC ya buat tools monitoringnya. Tadi kita ngebahas beberapa tips and trick memaksimalkan smartphone dan juga tampilan dari smartphone si Xiaomi 13T ini. Sekarang kita beralih ke bagian setelan tambahan alias fitur dari smartphone ini coy. Yang harus gue kasih yaitu adalah namanya RAM extended. Ini fitur yang selalu gue aktifin karena kalau misalnya nggak aktif rasanya kayak ada yang kurang gitu loh ya. Karena memang basically device-nya Xiaomi 13T ini udah bisa pakai fitur RAM extended. Bahkan semua smartphone Xiaomi juga demikian, dan bukan smartphone Xiaomi aja, smartphone lain juga udah banyak sih yang punya fitur ini. Dan masih banyak juga nih yang belum tahu cara aktifin RAM extended ini. Padahal itu gampang banget ya. Kalian tinggal masuk ke bagian setelan, abis itu ke bagian setelan tambahan. Nah di bagian sini kalian tinggal pilih yang namanya penambahan memori, dan kalian tinggal pilih aja mau berapa gigabyte buat ditambahin. Lalu nggak cuma penambahan RAM extended aja, di bagian setelan tambahan di sini ada fitur yang menurut gue menarik banget. Yang lainnya bukan adalah detak jantung cuy. Nah di sini kalian tinggal masuk aja ke detak jantung dan kalian tempelin aja sidik jari kalian ke layar HP-nya. Nantinya bakal mendeteksi berapa BPM dari jantung kalian saat itu. Intinya ini fitur yang menurut gue ngebantu banget sih buat kesehatan kalian ya coy. Tips and trick yang terakhir di bagian setelan tambahan adalah jendela mengambang. Nah ini fitur yang menurut gue sangat ngebantu banget buat multitasking juga nih ya. Kalian tinggal masuk ke bagian jendela mengambang, abis itu kalian tinggal pilih yang namanya bilah sisi. Kalian tinggal aktifkan aja nih. Kalau misalnya pengen selalu tampil ya udah, di sini nanti bakalan ada kayak garis gitu ya teman-teman. Tinggal kalian geser aja. Di sini muncul aplikasi. Bukan aplikasi sih, melainkan beberapa aplikasi yang bisa kalian masukin juga ke bagian jendela mengambang ini. Ini fitur yang cocok banget buat kalian maksimalkan si Xiaomi 13T ini ataupun smartphone device Xiaomi kalian. Jadi pada intinya untuk multitasking ini bakalan jadi ngebantu banget si jendela mengambang ini. Jadi guys, itu dia beberapa tips and trick seputar Xiaomi 13T dan juga Xiaomi buat kali ini. Nah, kalau misalnya kalian punya tips and trick lainnya, bisa banget tulis di kolom komentar dan kalian bisa ikutin beberapa tips tadi. Dan semoga smartphone kalian makin tambah optimal. Yang baru beli sih harus ngikutin ya. Gue Chandra pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan sampai lupa nih, follow Instagram kita kalau misalkan pengen nanya secara privat. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. 2 kali tuh jadinya. Ya tapi pada intinya gitulah ya. Tenggorokan sakit banget nih. Udah panas, tenggorokan lagi sakit.